Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Gali Utomo, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan Angkatan 45, Kelompok 3, Gelombang 5, Unit Penempatan UPBU Kelas 1 Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan memaparkan tentang rangkuman agenda 4 mengenai habituasi dan aktualisasi. Yang pertama yaitu konsepsi habituasi. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Indikator keberhasilan pembelajaran agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya, sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kualitas mengidentifikasi isu adalah kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik, dan kemampuan peserta menunjukkannya di tempat kerja. Selanjutnya yaitu aktualisasi. Aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi, atau disebut juga dengan sesungguhnya ada. Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, maka aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait substansi mata pelajaran yang telah dipelajari dapat menjadi aktual, nyata, atau terjadi, atau sesungguhnya ada. Proses yang perlu dilakukan berdasarkan pengertian aktualisasi dalam suatu proses pembelajaran atau pelatihan adalah bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita, memperhatikan tuntutan pembelajaran yang telah dipelajari. Berdasarkan pengertian aktualisasi di atas dan kontekstualisasi dalam pelatihan dasar calon PNS, khususnya pada pembelajaran aktualisasi agenda habituasi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengaktualisasikan substansi mata pelajaran yang telah dipelajari adalah hal utama yang perlu ada dalam suatu rancangan aktualisasi. Pembelajaran aktualisasi pada pelatihan dasar calon PNS terbagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pertama, pembelajaran merancang aktualisasi, dan yang kedua yaitu pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Dalam belajar menyusun rancangan aktualisasi, terdapat beberapa pertanyaan pokok yang perlu dijawab peserta, antara lain 1. Isu-isu apa yang dapat diidentifikasi di tempat kerja? 2. Isu apa yang berkenaan erat dengan pelaksanaan tugas jabatan dan layak dijadikan isu? Yang ketiga, apa yang akan diaktualisasikan pada pembelajaran agenda 3 di dalam proses mengidentifikasi dan menetapkan isu yang akan dipecahkan? Keempat, gagasan kreatif apa yang akan diusulkan untuk memecahkan isu? Yang kelima, kegiatan kreatif apa yang akan diusulkan untuk dapat memecahkan isu? 6. Bagaimana tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan setiap kegiatan secara terukur untuk dapat memecahkan isu? Ketujuh, apakah hasil kegiatan atau output telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian isu? 8. Apa yang akan diaktualisasikan pada pembelajaran agenda 2 dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu? 9. Bagaimana cara mengaktualisasikannya? Dan yang terakhir 10. Bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi? Selanjutnya, terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi atau menetapkan isu dan perlu mendapatkan perhatian dari peserta, yaitu kemampuan melakukan, yang pertama, environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas.
Kedua yaitu problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang terakhir yaitu analisis, mampu berpikir konseptual atau mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program atau kegiatan atau tahapan kegiatan. Demikianlah rangkuman agenda 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.